yang memang tingkat kesalahannya tinggi, tapi ada banyak soal juga yang tingkat jawaban benar itu cukup tinggi ya. Jadi kita bahas saja satu persatu. Yang pertama adalah mobil yang dimiliki suatu showroom seluruhnya merupakan inventory. Dari pertanyaan pertama ini, jawaban benar itu sebanyak 63,6%, jawaban salah sebanyak 36,4%. Sepertinya mayoritas ya, lebih dari 50% sudah menjawab dengan benar ya. Mobil yang dimiliki suatu showroom seluruhnya merupakan inventory. Jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena showroom itu pun memiliki kendaraan atau mobil untuk operasionalnya mereka. Ya, jadi tidak hanya mobil yang dia beli untuk dijual, yang dia buat untuk dijual, tapi juga ada mobil untuk kegiatan operasionalnya mereka. Maka mobil yang dimiliki suatu showroom seluruhnya merupakan inventory adalah jawaban pernyataan yang salah. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Capital expenditure adalah suatu pengeluaran modal baik jumlahnya material maupun immaterial dan mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Jawabannya adalah salah. Kenapa? Capital expenditure itu adalah betul dia adalah sebuah pengeluaran modal, tapi jumlahnya harus material. Kalau jumlahnya tidak material atau immaterial, maka dia tidak bisa digolongkan sebagai capital expenditure gitu ya. Jadi pernyataan nomor 2 jawabannya salah ya. Di sini yang menjawab benar hanya 18,2%. Mungkin agak terkecoh dengan ini ya, material dan material. Jadi yang menjadi golongan capital expenditure itu adalah ketika dia merupakan pengeluaran modal yang material. Oke, saya lanjutkan pertanyaan nomor 3. Revenue expenditure merupakan pengeluaran yang dilakukan perusahaan dalam rangka menghasilkan pendapatan dan dibebankan ke dalam laba rugi pada saat terjadinya beban tersebut. Ini jawabannya saya pikir sudah jelas ya. Mayoritas 78,8% menjawab benar. Ya, jawabannya adalah benar. Ya, revenue expenditure, pengeluaran untuk menghasilkan pendapatan dan kemudian nantinya akan dilaporkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif gitu ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan nomor 4. Pembelian satu set komputer seharga 5 juta oleh Pertamina ataupun oleh sebuah perusahaan kecil harus dicatat sebagai capital expenditure. Kita balik lagi tadi bahwa capital expenditure adalah pengeluaran modal yang jumlahnya harus material. Untuk Pertamina, pembelian satu set komputer dengan harga 5 juta, saya pikir ini adalah bukan pengeluaran yang material. Ya, tapi kalau ini dijadikan pembelian di perusahaan kecil, perusahaan UMKM gitu ya, pembelian 5 juta termaksud adalah pembelian yang besar. Sehingga kalau di Pertamina dia tidak bisa digolongkan sebagai capital expenditure, tapi kalau di perusahaan kecil dia bisa digolongkan sebagai capital expenditure. Jadi jawabannya salah ya. Oke, nomor 5, natural resources atau sumber alam seperti pertambangan minyak, batu bara merupakan beberapa contoh dari fixed tangible asset. Jawabannya adalah benar. Yang tergolong dalam fixed tangible asset artinya dia harus memiliki wujud, dapat kita raba, itu namanya fixed tangible asset. Ketika dia tidak dapat kita lihat, tidak ada wujudnya, tidak dapat kita raba, maka dia akan masuk ke fixed intangible asset ya. Jadi karena minyak bumi kita bisa lihat bentuknya, batu bara bisa kita lihat, maka dia masuk ke dalam fixed tangible asset. Jadi pernyataan nomor 5 jawabannya adalah benar. Oke, lanjut nomor 6. Salah satu tujuan pemeriksaan aset tetap ialah memeriksa apakah disposal dari aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Jawabannya adalah benar. Saya pikir ini cukup banyak yang jawab benarnya, ada 81,8%. Sepertinya sudah jelas sekali bahwa memang harus adanya catatan, harus adanya otorisasi untuk kita tahu bahwa disposal tersebut memang sudah sesuai dengan standar yang ada ya. Adanya
otorisasi gitu ya, otorisasi, kemudian pencatatannya dan semuanya itu merupakan salah satu tujuan dari pemeriksaan aset tetap. Oke, jawabannya benar ya. Nomor 7, kerugian dari trade-in atau pertukaran aset ya, pertukaran aset tetap sejenis dicatat sebagai loss on trade-in. Sedangkan keuntungannya dicatat sebagai keuntungan dari trade-in kita sebagai pengurang dari harga perolehan aset tetap yang baru. Jawabannya adalah benar ya. Jadi kalau kita melakukan pertukaran aset, maka jika ada keuntungan ya, keuntungan itu adanya di kredit, maka dia akan mengurangi trade in untuk aset tetap yang baru ya, harga perolehannya. Oke, jawabannya benar ya. Kemudian nomor 8, waktu yang digunakan akuntan publik untuk memeriksa aset tetap biasanya lebih banyak dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk memeriksa persediaan atau piutang. Salah ya, ini kebalik. Seharusnya waktu yang digunakan untuk memeriksa persediaan dan piutang itu lebih besar dibandingkan dengan aset tetap. Kenapa? Karena aset tetap itu jumlahnya atau kuantitinya itu lebih sedikit dibandingkan dengan piutang dan persediaan. Kemudian juga nilainya besar tapi kuantitinya sedikit. Kemudian juga apa? Transaksinya lebih sedikit. Artinya mutasinya, pertukarannya gitu ya. Itu lebih sedikit. Maka nomor 8 ini jawabannya adalah salah. Kemudian nomor 9, dalam memeriksa aset tetap, prosedur cut off atau pisah batas ya bukan merupakan hal yang penting seperti pemeriksaan atau cut off transaction dalam pemeriksaan pembelian dan penjualan. Jawabannya adalah benar ya. Oke. Kenapa? Karena memang kalau untuk di persediaan dan di piutang gitu ya, karena transaksi yang dilakukan dalam periode berjalan itu memang lebih banyak jumlah transaksinya. Artinya harus dipisahkan mana transaksi di tahun sebelumnya, mana transaksi yang untuk tahun ini. Kalau untuk aset tetap itu relatif lebih sedikit transaksinya gitu ya. Maka bukannya boleh nggak dipisahkan ya, boleh, tapi memang bukan hal yang penting gitu, bukan hal utama yang harus dilakukan gitu ya. Jadinya karena biasanya kan belum tentu dalam 1 tahun itu mereka membeli aset tetap, itu belum tentu gitu ya. Jadi jawaban nomor 9 adalah benar. Nomor 10, jika tahun sebelumnya perusahaan sudah diaudit oleh kantor akuntan lain, saldo awal aset tetap bisa dicocokkan dengan laporan akuntan terdahulu dan kertas kerja pemeriksaan akuntan tersebut. Jawabannya adalah benar. Ini 93,9% jawabannya benar. Maka saya pikir ini sudah cukup jelas ya, jadi tidak perlu dijelaskan lagi.